Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah gerakan separatis yang bertujuan ingin memisahkan diri dari negara Indonesia Timur atau NIT dan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan RMS diproklamirkan pada 25 April 1950 yang berlokasikan di Ambon sebagai markas pusat. Tokoh yang mendirikan pemberontakan RMS adalah seorang mantan jaksa agung di negara Indonesia Timur bernama Dr. Christian Robert Stephen Soumokli. Pemberontakan ini merupakan kelanjutan dari pertentangan antara golongan unitaris dan federalis yang telah berkembang tahun 1946. Selain itu, pemberontakan ini juga bagian dari pergolakan di Makassar sejak pemberontakan NIZ pada awal 1950. Pemberontakan RMS dilatar belakangnya adanya keinginan mempertahankan negara federal. Selanjutnya yaitu kronologi latar belakang pemberontakan RMS. Berdirinya pemberontakan RMS dilatar belakangnya oleh kondisi situasi politik di Maluku yang sedang tidak menentu, terutama setelah konferensi meja benar. Masa perakhiran RIS menimbulkan ketegangan dalam masyarakat Ambon. Persoalan pemicu pemberontakan RMS ini bermula dari pemikiran beberapa orang Ambon yang berkuasa pada masa NIT. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat di Ambon mengalami pertentangan sehingga terpecah menjadi dua kelompok, yakni kelompok Republik yang berorientasi pada nasionalisme Indonesia. Pada 13 April 1950, Dr. Soumokli mengadakan rapat dengan berbagai pihak di Ambon. Pada tahun 23 April 1950, Dr. Soumokli menyelenggarakan rapat rahasia di Tehelu. Hasil dari rapat tersebut melahirkan sebuah gagasan untuk mendirikan Republik Maluku Selatan. Dan disepakati pula pelaksanaan proklamasi Republik Maluku Selatan akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang ditunjuk untuk memproklamasikan Republik Maluku Selatan adalah Kepala Daerah Maluku Selatan, J. Manuhutu. J. Manuhutu dipaksa hadir dalam rapat rahasia Dr. Soumokli di bawah tekanan pasukan KNIL. J. Manuhutu akhirnya menyetujui perintah terkait proklamasi Republik Maluku Selatan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada 25 April 1990, pemerintah Maluku Selatan mengingkarkan proklamasi Republik Maluku Selatan. Selain itu, Dr. Soumokli menjabat sebagai Presiden RMS. Menjelang waktu proklamasi, Dr. Soumokli sudah berhasil menghimpun kekuatan pasukan KNIL dan pasukan Balet Hijau yang terlibat dalam pemberontakan NIZ di Ambon. Sebenarnya Dr. Soumokli itu terlibat dalam pemberontakan NIZ, namun ia berhasil kabur ke Maluku dan memindahkan pasukan KNIL dari Makassar ke Ambon. Pemberontakan Andi Aziz dan pemberontakan RMS memiliki kesamaan tujuan, yakni ketidakpuasan mereka terhadap proses kembalinya RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pada awalnya, pemerintah pusat mencoba mengirim pasukan tim yang dipimpin oleh Dr. Laiman Mena untuk menyelesaikan pemberontakan RMS dengan cara damai. Akan tetapi, upaya damai tersebut gagal sehingga pemerintah merujukan pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang untuk menumpas pemberontakan. Pada 14 Juli 1950, pasukan ekspedisi APRIS atau TNI mendarat di Pulau Laha, Pulau Buru dengan dilindungi korvet Pati Unus. Dengan usaha susah payah akibat belum mengenal daerah medan, Pulau Buru berhasil diduduki oleh APRIS dan pos-pos penting berhasil direbut. Setelah Pulau Purus dikuasai, pasukan APRIS bergerak menuju ke Pulau Seram. Gerakan pasukan APRIS di Pulau Seram mengalami kesulitan dan mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Hal ini disebabkan pemberontakan RMS memutuskan kekuatan pasukan di Pulau Seram. Setelah Pulau Seram dapat dikuasai, pergerakan pasukan APRIS diarahkan ke Ambon yang menjadi tempat kedudukan RMS pada 3 November 1990. Kota Ambon berhasil dikuasai oleh pasukan APRIS meski banyak menelan korban. Pasukan APRIS yang bergerak ke Ambon dipecah menjadi 3 kelompok. Grup pertama dipimpin oleh Mayor Ahmad Wiranata Kusuma, grup kedua dipimpin oleh Letnan Kolonel Slamet Trijadi, grup ketiga dipimpin oleh Mayor Surya Subandrio. Dalam pertempuran jarak dekat memperebutkan benteng Victoria, Letnan Kolonel Slamet Trijadi menjadi salah satu korbannya. Setelah kota Ambon
Ambon jatuh ke tangan pemerintah, sisa-sisa pasukan pemberontakan RMS melarikan diri ke hutan. Dan selama beberapa tahun mereka melakukan aksi gerilya dan membuat kegiatan pengacuan. Selanjutnya yaitu pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini berlangsung di bawah kepemimpinan Andi Aziz, mantan perwira Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL) pada 5-15 April 1950. Kala itu, Andi Aziz dan golongannya menentang rencana penyatuan negara Indonesia Timur ke bagian NKRI bersama gerombolannya. Andi Aziz berupaya memperjuangkan kesatuan negara Indonesia Timur. Mereka juga menolak masuknya anggota TNI ke dalam bagian APRIS. Pemberontakan Aziz merupakan salah satu pemberontakan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Peristiwa itu terjadi setelah pemberontakan APRA yang terjadi di Bandung pada 23 Januari 1950. Latar belakang terjadinya pemberontakan Andi Aziz. Penolakan Andi Aziz terhadap rencana penyatuan NIT ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andi Aziz memang masuk dalam golongan federalis yang menolak penyatuan itu. Faktor penyebab dan tujuan pemberontakan Andi Aziz. Faktor penyebab: saat RIS meresmikan diri sebagai NKRI dan membawa sejumlah negara bagian di dalamnya, termasuk negara bagian Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan NIT. Sayangnya, NIT baru mendapat kabar penyatuan pada 4 April 1950. Hal ini menyebabkan Andi Aziz dan mantan anggota KNIL menentang hal tersebut, terutama rencana kedatangan APRIS pada 5 April ke wilayah Makassar. Pasalnya, mereka khawatir akan diperlakukan diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. Pemberontakan Andi Aziz saat itu berupa: yang pertama, menduduki sejumlah tempat dan sektor penting badan militer di wilayah Indonesia Timur. Yang kedua, menangkap Letnan Kolonel Aja Mokognita, seorang panglima teritorium wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya, tujuan pemberontakan Andi Aziz: ia mengincar kedudukan atau posisi puncak pemerintahan negara federasi di sektor militer bersama Somokil sebagai tokoh politik dan Sukowati selaku presidennya. Selanjutnya, dampak pemberontakan Andi Aziz. Pemerintah menindak tegas pemberontakan dengan mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kaliwarang. Selain itu, Andi Aziz diminta untuk melapor ke Jakarta terkait peristiwa tersebut dan menarik pasukan dari wilayah yang mereka duduki. Pasukan Andi Aziz juga diminta untuk menyerahkan senjata dan membebaskan tawanan yang mereka tangkap saat itu. Beberapa tuntutan tersebut dipenuhi sebelum 4 kali 24 jam. Namun, Andi Aziz terlambat melapor dan pasukannya sudah terlanjur berontak. Dari Makassar, ia berangkat ke Jakarta dan langsung ditangkap. Andi Aziz pun mengakui terkait aksi yang dilakukan lahir dari rasa ketidakpuasan terhadap APRIS. Sementara pasukan pemberontakan Andi Aziz akhirnya berhasil diatasi oleh tentara Indonesia yang dipimpin Kolonel Kawilarang.